Assalamualaikum. Halo. Kabar pertama. Erik ten Hag, kita lihat saja di bulan Mei nanti. Musim masih awal. Terpenting adalah memenangkan trofi, berada di posisi setinggi mungkin di liga, berusaha sebaik mungkin untuk memenangkan setiap pertandingan, lalu kita akan mengevaluasinya di bulan Mei. Kabar selanjutnya. Dengan 1.397.148 orang di pertandingan Liga, Manchester United telah mencatat jumlah penonton tertinggi dibandingkan klub Eropa lainnya di musim 2023-2024, menurut laporan UEFA. BBC Sport. Kabar selanjutnya. Russell Martin, Manchester United. Mereka adalah tim yang penuh dengan bakat hebat, pemain hebat yang pada hari yang baik dapat melukai siapapun. Selama 20 tahun tanpa kemenangan kandang melawan United. Ini bukan tentang Manchester United. Ini tentang mencoba memenangkan pertandingan dan memulai musim kami. Tidak seorang pun dari kami meremehkan Manchester United, kualitas individu yang mereka miliki. Ada juga manajer dan apa yang telah dilakukannya. Ini akan sulit. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Kabar selanjutnya. Erik ten Hag, ya. Tidak ada yang senang dengan hasil ini, tetapi para pemain menyadari prosesnya. Jika Anda menganalisis pertandingan sejauh ini, kami berada di jalur yang benar, tetapi kami harus melakukan yang lebih baik. Kami punya karakter, tim punya pola pikir yang bagus, sekarang kami harus menerapkan otomatisme. Semua orang melihat kualitas yang kami miliki dalam tim. Kabar selanjutnya. Zirkzee gak cocok main di Premier League, beda dengan Chiesa. Fabio Capello, saya rasa Chiesa punya kecepatan yang tepat untuk bermain di Premier League. Di tempat lain, saya melihat Zirkzee yang mengalami kesulitan besar karena dia merasa masih bisa bermain dengan kecepatan Italia. Kabar selanjutnya. Kita semua tidak sabar untuk melihat Manuel Ugarte menjadi jangkar lini tengah Manchester United, karena penampilannya baru-baru ini untuk Uruguay menunjukkan bahwa ia memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk berkembang dalam peran tersebut. Namun, kita harus memahami bahwa ia tidak dapat melakukannya sendirian. Agar Ugarte benar-benar berhasil dan mengeluarkan potensi penuhnya untuk Manchester United, ia akan membutuhkan dukungan dari rekan setimnya baik dalam fase bertahan maupun menyerang. Pelatih harus mengatur tim sedemikian rupa sehingga Ugarte tidak terisolasi di lini tengah. Memiliki struktur di mana gelandang atau bek sayap lainnya memberikan dukungan akan memungkinkannya untuk fokus pada kekuatannya sambil mendistribusikan beban kerja. Ini akan memberikan keseimbangan dan stabilitas bagi United di seluruh lapangan. Saya berdoa agar ia melampaui ekspektasi. Kabar selanjutnya. Kalah versus Southampton, Erik ten Hag dipecat. Luis Saha, saya pikir begitu. Melawan Liverpool, masalahnya adalah performa, bukan hanya hasil, jadi Erik berada di bawah tekanan karena tim tidak bermain dengan baik. Tidak ada tanda-tanda selama pertandingan bahwa semuanya akan diperbaiki. Dalam laga besok, jika Southampton mampu mendominasi melawan Manchester United dengan cara yang sama seperti Liverpool mendominasi minggu lalu, maka situasinya tidak akan dapat dipertahankan oleh Erik ten Hag. Kabar selanjutnya. 3 pemain yang harus dicadangkan Erik ten Hag jika ingin memenangi laga versus Southampton besok. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan ten Hag untuk mendorong kebangkitan United. Hal pertama yang bisa dilakukan ten Hag adalah merombak starting 11. Pemain yang harus diturunkan ke bangku cadangan. Pertama, ada Diogo Dalot. Di laga terakhir, Dalot bermain sebagai bek kiri dan jelas performanya mengecewakan. Ten Hag bisa memainkan kembali Luke Shaw di pos bek kiri. Memang kebugaran Shaw belum maksimal, tapi mungkin dia bisa turun di sekitar 60.
menit pertandingan. Selain Dalot, dua pemain lain yang harus dicadangkan adalah Casemiro dan Marcus Rashford. Harus diakui bahwa dua pemain itu tampil mengecewakan di beberapa pertandingan musim ini. Casemiro menunjukkan performa horor di laga kontra Liverpool. Ia membuat dua blunder yang berujung pada dua gol lawan. United kalah 0-3. Rashford juga bermain jauh di bawah ekspektasi sebagai winger kiri. Dia sering terlambat mencari bola dan lambat menusuk lini pertahanan lawan. Daily Express. Kabar selanjutnya. Sayang sekali ya MU gak rekrut Olmo. Luis Saha, sebelum Euro, saya ingin Manchester United merekrut Dani Olmo. Sekarang dia pemain Barcelona, tetapi sebagai pemain nomor 10, dia akan mengisi posisi yang kami butuhkan. Dani berada di kelompok yang sama dengan Bruno Fernandes dan dia pemain yang mampu bermain di lini tengah dan memberikan stabilitas yang kami butuhkan saat bertahan, tetapi pada saat yang sama mampu menjadi ancaman setiap kali kami maju. Ya, ini adalah kehilangan besar bagi Manchester United karena mereka telah melepaskan Jadon Sancho dan saya tidak yakin Manuel Ugarte mampu melakukan apa yang bisa dilakukan Olmo. Dia akan menjadi pilihan yang sempurna bagi klub untuk melengkapi lini tengah mereka. Ini adalah kesempatan yang terlewatkan. Kabar selanjutnya. Eberechi Eze ke Manchester United. Manchester United sebenarnya sudah tertarik pada Eze sejak musim lalu. Mereka terkesan dengan penampilan apik pemain timnas Inggris tersebut. United juga kerap mengirim pemandu bakat mereka untuk menyaksikan aksi sang winger. Ketertarikan United terhadap Eze benar adanya dan transfer itu diyakini bisa jadi kenyataan. Manchester United harus siap keluar uang dalam jumlah besar untuk merekrut Eze dari Crystal Palace. The Eagles dikabarkan hanya mau menjual sang winger di angka 70 juta pound di musim depan. Nathan Ridley, Mirror. Kabar selanjutnya. Jangan rekrut Rabiot. Luis Saha, menurut saya tidak. Saya tidak yakin dia cocok dengan profil pemain yang kami butuhkan saat ini. Kami baru saja merekrut Ugarte dan kami juga memiliki Casemiro dan Kobbie Mainoo, jadi kami sudah memiliki pemain nomor 6 dan 8 dalam skuad. Kami telah melepas Scott McTominay, yang merupakan ancaman besar di lini depan, tetapi saya tidak yakin Adrien adalah tipe pemain yang akan membantu para penyerang mencetak gol. Dia memiliki mesin yang hebat dan banyak pengalaman, tetapi kami baru saja merekrut Ugarte, jadi meskipun saya sangat menyukai Adrien sebagai pemain, kepindahan itu tidak masuk akal bagi saya. Saya tidak yakin klub perlu berkonsentrasi untuk merekrut pemain lain di posisi itu. Kabar selanjutnya. Manchester United kembali menghidupkan minat mereka untuk mendatangkan Unai Simon. Manchester United mempertimbangkan serius untuk merekrut Unai Simon di tahun 2025 mendatang. Sang kiper sudah beberapa tahun terakhir menjadi salah satu kiper terbaik di La Liga. Ia menjadi palang pintu yang tangguh untuk Athletic Bilbao. Erik ten Hag menilai sang kiper bisa jadi pengganti yang sempurna untuk Onana di bawah mister gawang mereka, via @diarios X. Kabar selanjutnya. Erik ten Hag, Tyrell Malacia. Sudah lebih dari satu musim sejak cedera hingga kembali, tapi dia bekerja sangat keras, dia berkembang sangat baik saat ini. Ia membuat langkah besar, jadi kami pikir, dalam waktu dekat, kami bisa mengharapkannya dalam latihan tim. Ia pemain yang berbakat. Saya juga berharap, segera, dia bisa kembali bermain. Ada keyakinan di internal Manchester United bahwa kompensasi yang dibayarkan kepada Newcastle untuk Dan Ashworth, sekitar 2,5 juta pound sampai 3 juta pound, adalah uang yang digunakan dengan baik. Ia telah membawa rasa stabilitas dan profesionalisme. Laurie Whitewell, The Athletic. Kabar selanjutnya. Resmi skuad Manchester United.
di Premier League untuk musim 2024-2025. Players over 21. Altay Bayindir, Ahmad, Anthony, Casemiro, Diogo Dalot, Matthijs de Ligt, Christian Eriksen, Johnny Evans, Bruno Fernandes, Tom Heaton, Victor Lindelof, Harry Maguire, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Nusair Mazraoui, Dermot Mee, Mason Mount, Andre Onana, Marcus Rashford, Luke Shaw, Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee. Players under 21. Sonny Al-Jofri, Harry Amas, Daniel Armer, James Bailey, Zah Bauman, Rhys Bennett, Gabriele Biancheri, Cameron Bain-Hughes, Toby Collier, Ruben Churley, Jacob Devaney, Ethan Ennis, Jais Fitzgerald, Tyler Fletcher, Jack Fletcher, Tyler Fredrickson, Alejandro Garnacho, Dan Gore, Hubert Grzic, Eli Harrison, Fred Head, Rasmus Højlund, Yo Hugil, Amir Ibrahimov, Louis Jackson, Sko Kaba, Jaydan Kamason, Jack Kingdon, Sko Kone, Godwill Kukonki, Sea Lesi, Samuel Lusale, Kobbie Mainoo, Bendito Mantato, Sam Mater, Finlay McAllister, Albert Mills, Ashton Misin, Jack Moorhouse, Rhys Munro, William Murdoch, Sam Murray, Victor Musa, Tom Miles, James Nolan, Habib Oguneye, James O'Ferry, Dante Plunkett, James Scanlon, Malachi Sarpe, Jim Twites, Radek Vitek, Ethan Whitley, Ethan Williams, Charlie Wooster, Lenny Yoro. Kabar selanjutnya. Foto, Anthony hari ini resmi melamar pacarnya. Semoga makin gacor. Kabar selanjutnya. Erik ten Hag, Manuel Ugarte. Sulit untuk mengatakannya saat ini. Manuel Ugarte adalah satu-satunya pemain yang tidak dapat kami kembalikan pada Rabu malam. Ia ada di sana, sedikit lelah karena perjalanan, tetapi kami harus melihat bagaimana keadaannya, dan kemudian kami akan kembali untuk membuat keputusan hari ini. Dia sudah lama menjadi incaran saya. Dia datang sebagai transfer terlambat, tetapi dia bermain di posisi yang sangat penting. Anda harus menghubungkan pertahanan dengan penyerangan. Komunikasi sangat penting untuk membimbing tim. Kami harus membantunya. Manuel memiliki profil yang menurut kami sesuai untuk peran tersebut, dan sekarang kami harus mengajarinya beberapa detail tentang cara kerjanya di tim kami. Saya sudah memikirkannya. Departemen pencari bakat juga sudah memikirkannya, dan kami mengikutinya. Kami menilai bahwa dia akan sangat cocok untuk tim kami. Kabar selanjutnya. Erik ten Hag, Casemiro. Anda pasti membutuhkannya. Setiap orang bisa mengalami hari yang buruk di kantor. Dia berpengalaman. Ini bukan pertama kalinya dia harus menghadapi pertandingan yang buruk. Anda mengalami pasang surut dalam hidup dan sepak bola. Dia tahu bagaimana cara mengatasinya. Kabar selanjutnya. On this day tanggal 14 September tahun 2014, Daley Blind, Marcos Rojo dan Radamel Falcao menjalani laga debut berseragam Manchester United dalam laga menghadapi KPR. Rio Ferdinand yang datang sebagai pemain KPR mendapat sambutan hangat dari publik Old Trafford. Kabar selanjutnya. Erik ten Hag, dalam sepak bola, Anda harus menang. Kami bekerja sama untuk menjadi lebih sukses. Tidak seorang pun dapat menyangkal bahwa dalam 8 hingga 9 bulan terakhir, banyak hal telah terjadi di klub ini. Kepemilikan baru, tim kepemimpinan baru. Tentang masa transisi, ini bukan hanya tentang saya. Tak seorang pun dapat menyangkal bahwa dalam 8 atau 9 bulan terakhir ini banyak hal telah terjadi di klub ini. Ada tim kepemimpinan baru, struktur dan struktur kepemilikan baru, tim kepemimpinan baru, perubahan besar, menurut saya. Kabar selanjutnya.
On this day tanggal 14 September tahun 1989, Paul Ince secara resmi bergabung dengan Manchester United dari West Ham. Transfer ini sempat mengundang kontroversi karena sang pemain telah berfoto dengan jersey United seperti yang dicetak media Inggris, Daily Express saat itu, sebelum transfer resmi dirampungkan. Ia memperkuat United selama 6 musim, dengan mencetak 29 gol dalam 281 penampilan resmi. Kabar selanjutnya, prediksi starting 11 Manchester United menghadapi Southampton malam ini. Kabar selanjutnya, Erik ten Hag ketika ditanya tentang masalah Matthijs de Ligt di jeda internasional. Ia memiliki kepribadian yang hebat, karakternya, dia akan mengatasi ini dan akan bangkit kembali di skuad Belanda. Jelas bukan situasi klubnya. Saya tidak takut dengan situasi ini, saya tahu kualitasnya, saya tahu kepribadiannya dan saya tahu dia akan melawan balik. Matthijs mengalami pramusim yang sulit karena ia tidak bermain. Tentu saja, ia belum dalam ritme yang baik, tetapi begitu ia mencapai kecepatan penuh, Anda akan melihat kualitas yang berbeda. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 14 September tahun 2013, debut Marouane Fellaini dan Adnan Januzaj di Old Trafford. Dalam laga menghadapi Crystal Palace tersebut, skuad besutan David Moyes memberikan kesempatan debut kepada dua pemainnya. Marouane Fellaini yang baru digaet dari Everton diturunkan pada menit ke-62 menggantikan Anderson. 5 menit berselang, pemain reserves terbaik mereka, Adnan Januzaj juga diturunkan menggantikan Ashley Young. Duel tersebut berakhir dengan 2-0 untuk kemenangan Manchester United. Kabar selanjutnya, Erik ten Hag tentang pertandingan testimonial yang diikutinya saat jeda sangat menyenangkan. Selalu menyenangkan bertemu dengan orang-orang yang pernah bekerja sama dengan Anda. Senang bisa berkontribusi pada permainan ini dan memberi pengakuan kepada Mark van der Marel, karena jarang sekali di zaman sekarang ini seorang pemain bermain selama 16 tahun untuk klub yang sama. Kabar selanjutnya, Kobbie Mainoo, tentang siapa pemain Manchester United terkuat, yang paling kuat adalah Harry Maguire. Sangat kuat. Jika pertanyaannya adalah pound per pound berdasarkan tinggi dan berat, Licha Martinez kuat, Luke Shaw sangat kuat. Kabar selanjutnya, peran Jason Wilcox adalah bekerja sama erat dengan tim utama Manchester United, mengamati sesi latihan dan memberikan bantuan kepada Erik ten Hag. Ia juga terlibat dalam perekrutan Chido Obi Martin dan Scott Kone di musim panas. Laurie Whitewell, The Athletic. Kabar selanjutnya, Erik ten Hag, Toby Collier. Ia menjalani pramusim yang sangat baik, tetapi sebelum ini, ia berhak masuk dalam skuad pramusim. Ia memperoleh menit bermain yang ia dapatkan dan ia tampil mengesankan. Oleh karena itu, ia berhak bermain. Itu bukan sekadar pesan untuk para pemain muda. Baik Anda muda maupun tua. Baik Anda telah memenangkan segalanya atau tidak, Anda harus mendapatkan hak untuk bermain. Kabar selanjutnya, Rodri, tentang tipe gelandang yang disukainya di masa lalu, misalnya, saya selalu menyebut Busquets, Casemiro, Xabi Alonso, pemain-pemain seperti ini yang mampu mengendalikan permainan. Kabar selanjutnya, Manchester United telah mengadakan pembicaraan dengan Adrien Rabiot dalam beberapa hari terakhir. United memiliki hubungan yang lebih baik dengan agen pemain sang pemain karena tuntutan gaji telah menurun. Kamal Gozo, Fot Mercato. Ibu Adrien Rabiot tengah berupaya keras agar anaknya tersebut dapat pindah ke Manchester United. Arsenal juga merasa tertarik untuk merekrutnya. Eduardo Burgos AS. Itulah kabar pada hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe,
Agar tidak ketinggalan kabar baru lainnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.